Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang bertugas di ruangan ANA, Rumah Sakit Umum Haji Medan. Pada video ini, saya akan menampilkan tentang penerapan cara-cara penatalaksanaan pasien kejang demam saat pasien mengalami kejang di tempat saya bertugas. Berikut adalah langkah-langkahnya. Biarpun saya pergi jauh. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum kontak dengan pasien adalah suatu hal yang penting dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko infeksi silang dari satu pasien ke pasien lainnya, yang bisa saja ditularkan melalui perawat. Kemudian saya melakukan pendekatan dengan tenang terhadap pasien dengan memperhatikan jenis kejang, apakah termasuk dalam kejang tonik-klonik atau parsial. Selanjutnya, perbaiki sirkulasi udara dengan mempersilahkan selain petugas untuk keluar ruangan. Kemudian, baringkan pasien di tempat yang datar dengan posisi miring untuk mencegah aspirasi atau bahaya tersedak ludah atau muntahan. Lalu letakkan bantal atau lipatan selimut di bawah kepala pasien. Jangan menahan gerakan pasien dengan menggunakan paksaan atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut pasien atau bahkan memberikan makan atau minum saat pasien dalam keadaan kejang. Jika pasien mengenakan pakaian, maka longgarkan pakaian terutama di bagian leher agar jalan nafas menjadi lebih adekuat. Setelah itu, jangan lupa menyingkirkan benda-benda yang berbahaya di sekitar pasien yang kira-kira dapat mencederai anak pada saat anak mengalami kejang saat demam. Langkah selanjutnya ialah gunakan handscoon dan secepatnya berikan obat anti kejang via rektal. Di sini saya menggunakan diazepam dengan dosis 5 mg dikarenakan pasien merupakan anak umur 6 bulan dengan berat badan 8,5 kg. Dan hal ini hanya boleh dilakukan jika anak dalam keadaan kejang. Jika selama 5 menit kejang masih berlangsung, maka pemberian diazepam rektal dapat diulang 1 kali pemberian lagi. Lakukan kerjasama tim dalam menghubungi dokter agar tidak meninggalkan pasien dalam keadaan kejang. Tetap dampingi pasien dan pastikan jalan nafas tidak tersumbat. Kemudian berikan oksigen nasal kanul sebanyak 1-2 ml per menit. Awasi tanda-tanda gangguan pernapasan dengan menghitung jumlah pernapasan dalam 1 menit. Melihat ada tidaknya tarikan dinding dada, melihat ada tidaknya pernapasan cuping hidung. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam penatalaksanaan pasien kejang demam yaitu kita harus menghitung lamanya periode kejang, kemudian jangan pernah memberi makanan atau minuman sampai pasien benar-benar sadar dan refleks menelan pulih. Jika kejang telah teratasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kompres hangat untuk menurunkan demam dan mengurangi resiko kejang berulang. Setelah itu, berikan terapi sesuai dengan instruksi dokter, bisa berupa obat antipiretik, antibiotik, atau antikonvulsif yang dosisnya telah disesuaikan dengan berat badan anak. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi tindakan, yakni saya lakukan dengan cara menghitung denyut nadi selama 1 menit, mengukur suhu tubuh melalui aksila, menghitung frekuensi nafas, dan menilai jumlah angka kecukupan oksigen ke otak atau SpO2 melalui monitor. Langkah selanjutnya yaitu saya membereskan alat-alat untuk dirapikan kembali ke tempat semula. Sesuai SPO yang telah dibuat, maka saya melakukan cuci tangan kembali setelah kontak dengan pasien dan lingkungan sekitar pasien. Hal ini saya lakukan sebagai upaya preventif dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi.
Dan langkah terakhir dalam penerapan SPO penata laksanaan pasien kejang demam yaitu saya melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Dokumentasi yang saya lakukan di sini adalah terkait tentang kronologis kejadian kejang demam dan juga tindakan apa saja yang telah saya lakukan dalam penanganan kejang. Adapun pencatatan yang saya lakukan di buku handover adalah sebagai berikut. Pukul 10.15, anak atas nama Muhammad Farhan mengalami kejang demam dengan suhu tubuh 39,5 derajat Celcius dan kejang terjadi secara tonik-klonik atau menyeluruh. Pukul 10.17, dilakukan penata laksanaan kejang demam sesuai SPO oleh saya sendiri. Pukul 10.20, kejang telah berhenti. Jenis kejang demam merupakan kejang demam sederhana. Pukul 10.22 WIB, teman sejawat Hilda Imayani melaporkan kejadian kejang demam kepada dokter DPJP agar dokter DPJP dapat mengetahui perkembangan penyakit si pasien dan memberikan instruksi terapi selanjutnya. Pukul 10.30 WIB memberikan terapi sesuai instruksi dokter yaitu Novalgin 0,5 cc per 8 jam dan Ceftriaxone 150 mg per 12 jam. Pukul 10.30 WIB melakukan evaluasi keadaan pasien yaitu HR 122 kali per menit, RR 35 kali per menit, temperatur 37,8 derajat Celcius dan SpO2 99%. Pasien tertidur dan kejang telah teratasi. Adapun advice terapi via telepon yang dilakukan oleh teman saya kepada dokter DPJP yaitu Dr. Nurdiani spesialis anak adalah Novalgin 0,5 cc per 8 jam, Ceftriaxone 150 mg per 12 jam. Kemudian jika kejang berulang dalam waktu 1 kali 24 jam, maka berikan phenobarbital 160 mg dalam 30 cc NaCl dengan waktu habis dalam 30 menit. Demikianlah penerapan SPO penata laksanaan pasien kejang demam yang saya lakukan di ruangan anak Rumah Sakit Umum Haji Medan.